Oke, sekarang mau masuk Gua Lawah ya. Tentunya tahu kan di dalamnya itu pura dan karena dia goa jadi banyak kelelawar. Kebetulan di sini yang paling banyak. So, we're going here. Nah, sekarang ini udah dress properly. Mari kita masuk aja yuk. Bisa lihat kan, itu semua kelelawarnya. Ini masih jauh lagi ke dalam. Ya. Masih banyak lagi di dalam, nggak kelihatan banyak semua. Ini yang di luar itu kelihatan. Ini bagian dari pura-pura besar di Bali, termasuk dalam Sangkayangan saya. Jadi kalau ini di gua konon, kalau gua ini sendiri tembusannya sampai di Gunung Agung. Langsung Gunung Agung. Langsung Pura Besakih. Berarti Pura Besakih ya, yang pura terbesar di Bali kan? Ya, jadi ini tembusannya di sini bagian dari 6 pura Bali menjadi pusat Bali. Jadi orang Bali semua pujaannya ke sini. Ciri khasnya ya ada kelelawar. Kelelawar, ya. Ya dinamakan Gua Lawah. atau gua kelelawar. Hey, sekarang kita ada di daerah Seminyak, Kerobokan ya. Nah, ini adalah Hotel Villa Lumbung. Karena saya janjian dengan Chef Pice, saya mau minta diajarin masak atau diperagakan cara masak tradisional Bali dan salah satunya memakai bambu ya. So, langsung aja ke dalam. Kita ketemu dengan Chef Pice dulu, eksekutif chef daripada Hotel Villa Lumbung dan sekjen daripada ICA BPD Bali, Indonesian Chef Association, yang is my friend. Let's go. Chef. Hai, Kak Gina. Apa kabar? Baik-baik. Waduh, thank you udah Waduh, diundang. nih. Jadi untuk kita masak nanti kita udah siapkan tempatnya di luar. Oke. Jadi karena di sini biar nggak terlalu Betul. ribet karena takutnya di sini ada beberapa inquiry tamu biar nggak mengganggu. karena Boleh, ada boleh. tamunya. Langsung aja. Oke, Yuk. sip. Ayo. Nice. Wah, udah siap nih, Cok. Ya, ini aja ini udah disiapkan tempatnya untuk apa namanya makanan yang kita akan masak hari ini itu ada Apa nih? Sate satu. sate plecing. Ya, Oke. kalau identik sate plecing tuh itu makanan khas Lombok, tapi sebenarnya di Bali ada. Tapi yang dominan kalau orang Bali itu dari Karangasem buatnya sate plecing itu dari babi. Tapi karena di sini kita lebih condong memakai sate ayam. Di marinasi atau di balur baru di grill. Baru dipanggang ya. Wah. Ada dua. Jadi ada tipe yang satu kita buat untuk marination ya, yang untuk balurannya. Nah, ini seafood rencananya kita buat untuk timbungan. Kalau di sini orang condong Itu taunya timbungan cuman tuh kayak pepes. pakai babu. Dia ada yang dari bambu, ada yang dimasak dengan rotan. Atau langsung aja bikin satenya ya. Iya. Ini jadi udah dimarinasi ya, Chef. Ya itu sudah dimarinate dengan bawang merah, bawang putih. Ini harus pakai lengkuas. Jadi aroma dari ayam yang agak anyir itu bisa Bisa hilang, ya? hilang dari baluran lengkuas itu sendiri. Aku bantuin buat untuk garnisnya.
Kita- Kita udah selesai. Cuman ini kan marinasi sudah jadi. Aku perlu tambahin gininya, sedikit warna merah untuk plecingnya ya. Artinya siap. Ya, Jadi ini kita langsung balurin di sini aja. balurin. Berapa banyak nih, Cak? Itu perlunya 2 sendok aja. 2 sendok makan nih. 2 sendok makan cukup. Sudah dimonitoring. Oh, semua juga. Iya. Oke. Waduh. Ini untuk mengeluarkan aroma daripada sate plecing itu sendiri. Salah satu teknik yang mungkin orang awam tidak tahu ya. Jadi kita menambahkan warna merah, tapi jangan terlalu di awal kayak dimarinasi gitu. Karena kalau terlalu dimarinasi warna merah di awal nanti dagingnya beneran kemerahan semua. Dan kadang-kadang mungkin akan terlihat seperti pewarna atau ya kurang sedap lah. Justru yang seperti ini yang lebih sedap. Ya, jujur seperti tadi Chef Ica udah bilang, sampaikan ya. Sebenarnya ini bisa juga memakai daging yang tidak halal. Nah, saya ngomong gitu deh. Ya, tetapi di sini kita ingin supaya kalian di rumah bisa mencobanya, terutama bagi yang Muslim. So, ayam adalah pilihan yang terbaik. Ini yang kita pakai adalah di bagian paha, karena kalau kita pakai dada dia karena kurang juice-nya di samping itu dia cepat kering. Saya dominan memakai yang dari paha atau lebih dikenal dengan chicken thigh atau drumstick yang sudah boneless. Ini sengaja kita nanti cari ada kecoklatannya dikit ya Chef ya? Ya, Enak, biar- biar enak. Biar ada warna gosong sedikit. Oke, saya coba menyiapkan untuk bahan pepes sekarang. Bahan yang kita pakai itu adalah udang Udang, dan cumi. cumi, Bumbu yang kita pakai adalah bumbu pepes. bumbu Jadi pepes. bumbu pepes Isinya apa tuh, tuh? Isinya tuh sama, kita pakai ada Ini dia tomat. Ya. Dan lebih hancur dia, lebih Iya, halus. lebih gitu. halus. Lebih halus. Jadi ini bumbu pepes yang sudah jadi. Ini ada bawang merah, Sama kan, hampir sama Ya. ya. Bagus. bawang merah, Cerah. bawang putih, ada lemongrass-nya atau Oke, serai. serai. Ya. Saya di sini coba masukkan bongkol. Mungkin kalau orang bilang daun kucicang ya. Daun kecicang. Ya, kucicang. Kecombrang. Kecombrang. Ya, betul. jadi seperti lemongrass atau seperti serai, cuman dia warnanya agak kemerahan. Saya siapkan bahannya adalah tomat sama lemo. Bumbu yang tadi saya sudah masukkan adalah bawang merah, bawang putih. Ini bumbu yang sudah jadi. Itu yang kita haluskan. Di sini saya tambahkan kecombrang sama serai. Ini bahannya saya harus masukkan dulu yang dimarinate. Ada tomat, sekarang ada udang yang saya harus pakai. Oke. Bumbu itu kan ada zat-zat tertentunya juga gitu, terutama kayak misalnya acidity lah, tingkat keasaman. Nah itu juga kalau kita marinasi protein kita dengan itu ada namanya proses memasak yang terjadi dengan sendirinya, namanya macerate ya. Jadi dia akan termasak oleh tingkat keasaman dari zat tersebut yang juga membunuh bakteri dan kuman.